Saudara terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur bersama pada hari ini. Tuhan masih menganugerahkan kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur ya Allah layak kami persembahkan kepadamu. Kebaikan Tuhan memungkinkan kami ada sebagaimana yang ada. Tuhan berkenan menuntun kami sampai hari ini. Di hadirat-Mu ya Tuhan, kami merindukan air hidup yang akan memuaskan dahaga kami. Firman Tuhan adalah penuntun dan penolong kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu berkarya atas kami. Melalui sabda-Mu, kami dituntun ke arah yang lebih baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama, demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kisah pilu terjadi saat ini di mana-mana akibat dari COVID-19. Dalam beberapa bulan terakhir ini ada akibat langsung dan ada akibat yang tidak langsung. Sebagaimana yang kita saksikan bersama-sama bahwa akibat langsung dari COVID-19 ini telah merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia. Banyak yang sementara mengalami perawatan pada akhir-akhir ini. Bahkan di antara mereka ada yang sementara mengalami karantina. Ini semua pergumulan, ini fakta, kenyataan yang sedang dialami oleh umat manusia. Dan dampak yang tidak langsung kita perhatikan pada akhir-akhir ini, di mana kesepian banyak melanda umat manusia. Kehilangan pekerjaan, kemerosotan ekonomi, kelaparan terjadi di mana-mana. Dan tidak hanya itu, dampak yang tidak langsung ini sudah mulai bermunculan berbagai kejahatan, perampokan, pencurian, dan jambret di sana-sini. Ini berkaitan erat dengan situasi yang sedang kita hadapi. Saudara, dalam beberapa bulan terakhir ini, tidak sedikit yang mengalami apa yang dikatakan tawar hati dengan melihat kondisi-kondisi yang ada. Tawar hati ini adalah satu keadaan, satu situasi jiwa yang sedang diperhadapkan dengan kekecewaan. Banyak di antara umat manusia yang patah semangat. Banyak di antara umat manusia yang mengalami putus harapan. Hal ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika hal ini tidak ada penawar bagi hati yang sedang tawar.
Oleh sebab itu, kita diinginkan oleh Tuhan pada hari ini untuk bersama-sama memperhatikan tentang kehidupan kita, memeriksa tentang hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati pada manusia itu adalah sesuatu yang merupakan pusat yang dapat mempengaruhi seluruh kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, sangat penting sebuah penawar bagi hati yang sedang tawar pada akhir-akhir ini. Dalam Yesaya pasal yang pertama sampai dengan ayat pasal yang ke-66, di situ banyak dijelaskan tentang penawar bagi hati yang sedang tawar. Dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-66, di situ dijelaskan bagaimana kasih karunia Allah terus-menerus dinyatakan kepada umat manusia. Dari pasal 1 sampai dengan 66 dijelaskan tentang bagaimana kedaulatan Allah, kekuasaan Allah yang berdaulat secara penuh bagi umat manusia. Juga dijelaskan tentang Allah yang berkarya secara luar biasa. Kekuasaannya tak terhingga akan menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Allah juga menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh dengan kemuliaan dan semarak. Bahkan ia berkuasa dari zaman ke zaman. Dan selain itu, Allah juga menyatakan dirinya sebagai Allah yang terus-menerus membangun relasi dengan umat manusia. Ini adalah penawar yang sungguh luar biasa bagi hati yang sedang tawar. Tapi tidak hanya itu. Secara khusus dalam pasal 43 ayat yang pertama ini, yang baru saja kita baca, Allah sendiri menyatakan kepada umatnya tentang satu penawar yang sungguh luar biasa bagi kita di tengah-tengah hati yang sedang tawar. Tentu kita ingin mendapatkan penawar, mendapatkan penangkal, mendapatkan sesuatu yang dapat menolong kita saat kita menghadapi situasi dan hati yang tawar ini, yang dapat mencegah kita sehingga kita terlepas dari hati yang tawar ini. Dalam nats pembacaan kita ada beberapa hal yang merupakan penawar bagi hati yang tawar. Hal yang pertama ialah pembentukan oleh Allah sendiri. Kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Allah mengingatkan umatnya bahwa dialah yang menciptakan dan membentuk umat manusia dan memberikan rupa, memberikan bentuk kepada umat manusia sehingga umat manusia memiliki karakter, memiliki ciri khas tertentu. Jadi bukan hanya menciptakan manusia secara fisik, tetapi ada pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan umat manusia. Bagi kita yang ada pada saat sekarang ini, kita memperhatikan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, bahwa Tuhan sedang
dan terus-menerus membentuk kehidupan kita. Kata firman Tuhan, Aku menciptakan engkau hai Yakub dan membentuk engkau hai Israel. Soal pembentukan ini adalah sesuatu yang sangat penting dipahami oleh setiap orang. Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub sendiri, bagaimana Yakub itu dibentuk oleh Allah ketika ia berada di dalam rumah tangga ayahnya sendiri. Ia bersama-sama dengan orang tuanya dan saudaranya Esau. Ia dibentuk oleh Allah dengan berbagai cara. Dan tatkala ia melarikan diri ke rumah pamannya Laban, di tengah perjalanan ia seorang diri. Dan saat itu ia mengalami kesepian, ia berada dalam situasi seorang diri. Dan ia mengambil batu sebagai alas kepala untuk tidur. Pada malam hari, ia melihat tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan malaikat turun naik dari tangga tersebut. Dan setelah ia sadar, Yakub berkata, sekalipun ia dalam kesendirian, Aku tahu bahwa Allah ada di sini. Sesungguhnya Tuhan ada di sini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Dalam hal itu ia dibentuk oleh Allah. Ia semakin percaya diri bahwa Tuhan sesungguhnya tidak meninggalkan dia. Dan pembentukan seterusnya ialah ketika Yakub berada di rumah Laban, ia bekerja bertahun-tahun, mendapatkan istri, mendapatkan harta kekayaan, dan seterusnya. Ia meninggalkan rumah pamannya. Kemudian dalam suatu perjalanan di sungai Yabok, ia bergumul dengan Allah. Dan saat itu ia menjadi pemenang. Lalu saat itu namanya diganti dari Yakub menjadi Israel. Ini adalah satu pembentukan dari Allah bagi Yakub. Dan contoh yang lain di dalam kitab Yesaya ini, bagaimana Yesaya sendiri ketika ia melayani Tuhan, kemudian ada pembaharuan yang dilakukan oleh Allah dalam diri Yesaya. Ia dipanggil oleh Allah dalam pasal yang ke-6. Bahwa ketika Yesaya menyaksikan Allah duduk di atas tahtanya dan diapit oleh 6 serafin pada waktu itu. Kemudian Yesaya berkata, celakalah aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di antara bangsa-bangsa yang najis bibir. Dan saat itu ada pembaharuan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Yesaya. Yesaya pada waktu itu diubahkan oleh Tuhan sendiri. Salah seorang serafim atau malaikat mengambil bara dari perapian dan menyentuhkan pada bibirnya. Ini adalah satu pembentukan oleh Tuhan bagi Yesaya. Dan saat itu terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Yesaya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Allah berkarya dalam kehidupan kita dan ingin membentuk kehidupan kita dengan cara yang luar biasa. Pembentukan ini adalah hal yang sangat penting. Ada seorang yang mengarang lagu
Kemenangan Iman 102, kehendakmu menjadilah. Lagu ini lahir dari sebuah proses yang dijalani oleh Adelaide Avoller. Satu ketika Adelaide ini ingin untuk melakukan pelayanan misi ke daerah Afrika. Dan pada saat itu ia mulai merencanakan sesuatu untuk berangkat ke Afrika. Ia mengumpulkan dana. Ia berupaya mengatur berbagai cara. Namun demikian, apa yang direncanakan ini gagal. Berbagai tantangan dialami oleh Adelaide Avoller. Dalam persekutuan doa bersama-sama dengan beberapa orang, salah seorang wanita tua renta yang saat itu sedang ikut berdoa. Dalam kelompok doa itu ia mendengarkan doa dari wanita ini. Ia berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas segala kehendak-Mu, atas apa yang Engkau nyatakan kepada saya. Dan pada saat itu, Adelaide Avoller kembali ke rumah, mulai memikirkan tentang kehendak Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupannya. Ia mulai merenungkan dari Yeremia 18 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Di situ dijelaskan bagaimana Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Dan pada saat itu Yeremia segera mengikuti petunjuk Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Dan pada saat itu tukang periuk sedang melakukan pelarikan. Kata firman Tuhan bahwa Tuhan menyatakan sesuatu kepada Yeremia. Perhatikanlah apa yang terjadi. Dan saat itu Yeremia mulai mengamati tukang periuk. Tukang periuk ini sedang mengerjakan periuk. Dan ketika ada sesuatu yang salah, kemudian dibuang dan dibentuk dengan cara yang lain. Lalu kata firman Tuhan, demikianlah kamu hai kaum Israel, seperti tanah liat di tanganku. Aku berbuat sesuka hatiku untuk membentuk kamu menjadi sebuah perabot yang lebih baik. Dan hal inilah yang menyebabkan Adelaide Avoller mulai memikirkan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang dan terus-menerus berkarya untuk membentuk kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita mengalami berbagai pergumulan. Kita sedang mengalami berbagai persoalan. Ada di antara kita yang sedang diperhadapkan dengan berbagai keputusasaan oleh karena dampak dari COVID-19 ini. Ada rencana kita yang gagal. Ada cita-cita kita yang tidak tercapai lagi. Sejumlah program-program yang dicanangkan hanya berupa program, dan hal ini banyak yang terbengkalai. Banyak di antara kita yang sedang diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi. Tetapi disadari atau tidak, Allah sedang berkarya bagi kita.
Allah sedang membentuk kehidupan kita untuk teguh dalam iman pengharapan kita, untuk menjadi perabot yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah kepada Tuhan bahwa di dalam tangan Sang Penjunan kita sedang dibentuk oleh Tuhan pada akhir-akhir ini. Penawar yang kedua bagi hati yang tawar, selain dari pembentukan oleh Allah dalam hidup kita, dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menebus engkau. Hal yang kedua ini kita melihat tentang penebusan oleh Allah. Tuhan menyatakan dirinya sebagai penebus yang ajaib. Penebusan ini sangat dipahami oleh orang-orang Yahudi. Karena berulang kali orang-orang Yahudi ini berada dalam situasi di mana Allah menebus mereka. Jadi secara sederhana, penebusan ini adalah suatu karya dilakukan oleh pihak lain untuk melakukan pembebasan. Dan orang-orang Israel ini pernah dibebaskan dari Mesir. Orang Israel ini pernah dibebaskan dari perhambaan di Babel. Dan di kalangan orang Yahudi bukan hanya itu. Penebusan itu seringkali terjadi bagi orang yang sedang ditawan. Bahkan ada harta warisan yang ditebus. Dan seringkali dalam proses penebusan ini ada upacara khusus yang dilakukan dengan pengorbanan darah. Ada transaksi tertentu yang dilakukan untuk satu proses penebusan ini. Dan di kalangan orang Yunani sendiri ada istilah apolutrosis. Adalah pembebasan oleh pihak yang lain. Dan hal ini dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan tentang Allah yang berkarya bagi umat manusia untuk melakukan penebusan umat manusia melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Belenggu dosa dan kematian itu dibebaskan dari kehidupan manusia. Saudara terkasih di dalam Tuhan, peristiwa penebusan ini adalah hal yang sangat mendasar, hal yang sangat esensial dalam sebuah keselamatan. Dan hal itu penting untuk kita perhatikan tentang apa yang dikerjakan oleh Allah ini bagi kita selaku umat yang percaya. Prinsip yang sangat penting dalam karya penebusan ini, yang pertama ialah adanya tindakan kasih Allah bagi umat manusia. Apa artinya penebusan dengan tindakan kasih Allah? Kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Allah sendiri, di mana Ia melakukan cara dengan inisiatifnya sendiri, dengan caranya sendiri untuk melakukan pembebasan bagi umatnya. Kalau kita memperhatikan tentang apa yang pernah ditulis oleh Fanny Crosby, dikatakan tentang anugerah yang sempurna. Anugerahmu halisku datangnya dari atas. Roh yang suci ajarlah perihal kasih dan ikhlas. Dan beberapa ayat yang lain yang dikemukakan oleh Fanny Crosby. Terpujilah Tuhan atas tebusan yang sempurna yang dikerjakan kepada kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan,
kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, tindakan kasih Allah yang menebus, yang berusaha untuk memberikan pembebasan kepada kita adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan, bahwa di dalamnya ada tindakan kasih yang luar biasa bagi kita. Ketika kita memahami tentang kasih karunia Allah dalam hidup kita, kita akan sungguh menikmati satu sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan menikmati kebahagiaan sekalipun dunia ini tidak memberikan jaminan kasih kepada kita, tetapi di dalam Dia ada kasih yang luar biasa. Aku telah menebus engkau. Prinsip yang kedua dari penebusan Allah ini ialah penebusan ini memperbaiki hubungan dengan Allah. Kalau kita memperhatikan apa yang diungkapkan oleh saya secara khusus dalam pasal 42 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Di situ dijelaskan rentetan-rentetan tentang kehidupan orang Israel yang dikatakan menyakitkan hati Tuhan. Itulah sebabnya ada istilah-istilah, hai kaum yang buta, hai orang-orang yang tuli, hai orang-orang yang tidak mendengarkan petunjuk Allah. Dan ini adalah satu kekecewaan bagi Tuhan. Ini adalah satu hal yang menyebabkan perseteruan antara Allah dengan umat manusia. Tetapi dalam karya penebusan ini, Allah berupaya untuk mendamaikan umat manusia ini dengan dirinya sendiri. Melalui penebusan ini, pelanggaran-pelanggaran mereka dihapuskan oleh Tuhan. Dan dalam penebusan ini, umat manusia boleh berdamai dengan Allah. Dan ini adalah satu penawar bagi hati yang tawar. Bahwa sekalipun kita ini melakukan banyak pelanggaran dan dosa-dosa, sekalipun seringkali kita tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi Dia mengasihi kita, Dia menebus kita. Itulah sebabnya Allah berkata, janganlah engkau takut, aku menebus engkau. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memperhatikan tentang karya penebusan ini, kita telah ditebus melalui darah Yesus Kristus. Kita didamaikan dengan Allah, dan kedamaian sejati inilah yang kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya penawar bagi hati yang tawar ini, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penebus kita yang telah berkarya membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan Dia. Penawar bagi hati yang tawar yang ketiga ialah penggembalaan oleh Allah. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ini menunjukkan perhatian. Ini menunjukkan kepedulian Allah kepada kita. Umat Tuhan pada waktu itu yang berada dalam pembuangan di Babel. Tatkala mereka berangkat ke Babel, tentunya ini diliputi oleh berbagai keadaan hati yang tawar. Tatkala mereka menjalani kehidupan dalam perhambaan dan penindasan, tentu keputusasaan, patah semangat mulai muncul dalam hidup mereka. Bertahun-tahun sampai 70 tahun
Mereka berada di dalam perhambaan di Babel. Dan pada saat itu mereka menjalani berbagai situasi yang tawar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, aku memanggil engkau dengan namamu. Ini berbicara tentang pengenalan Tuhan kepada setiap umatnya secara pribadi. Aku memanggil engkau dengan namamu. Aku mengenal engkau. Dan hal ini Daud seringkali berkata tentang penggembalaan Tuhan secara pribadi. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyertai aku selama-lamanya. Dan hal ini yang dialami oleh Daud. Bahkan di dalam Mazmur 139. Di situ Daud mengungkapkan pengalamannya secara pribadi. Oh, Tuhan sedang menyelidiki dan mengenal aku. Kemanapun aku pergi, Tuhan sedang dan terus bersama-sama dengan aku. Inilah kondisi yang dialami oleh Daud. Bagaimana perhatian dan kepedulian Tuhan sebagai gembala yang agung yang terus-menerus menyertai dia. Bahkan kalau kita melihat dalam Yohanes 10, di situ dijelaskan tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Gembala yang baik itu terus-menerus peduli dengan setiap domba-dombanya. Kata firman Tuhan, aku mengenal domba-dombaku. Inilah penggembalaan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Terus-menerus berkarya dan mengenal kita secara pribadi dalam hidup ini. Dalam menjalani berbagai pergumulan kehidupan. Tentunya banyak hal yang membuat hati kita resah, membuat hati kita tawar, membuat kita seringkali kehilangan semangat, membuat kita seringkali tak berdaya menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Tapi ingatlah kepada penggembalaan Tuhan. Ia menjadi gembala yang agung bagi kita, yang mengenal tentang kehidupan kita secara pribadi. Ia berkata, aku mengenal engkau, aku memanggil engkau dengan namamu. Mungkin pembesar-pembesar pada saat sekarang ini di dunia ini tidak mengenal tentang kita, tidak dapat mengetahui siapa nama kita. Tetapi dia adalah gembala yang agung bagi kita. Tahu secara persis siapa kita sebenarnya. Jalanilah kehidupan ini dengan berserah diri kepada Dia yang mengenalmu secara pribadi. Yang tahu tentang berbagai pergumulan, tekanan hidup yang sedang kamu alami pada akhir-akhir ini. Prinsip penggembalaan Tuhan ini, kalau kita melihat selanjutnya, ialah engkau ini kepunyaanku. Tuhan menyatakan relasinya kepada umatnya. Dalam menjalani kehidupan ini,
Tuhan sedang menuntun kita untuk mengerti bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya bahwa engkau ini kepunyaanku. Kalau kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, tentunya kita akan dijaga seperti biji matanya. Kalau kita ini adalah kepunyaan Tuhan, tentunya Tuhan bertanggung jawab untuk tidak pernah melupakan kita. Kalau kita ini adalah milik Tuhan, maka kita akan terus dituntun, dipelihara oleh Sang Penguasa Tunggal itu yang terus-menerus menyertai kehidupan kita. Sebagai milik kepunyaannya, Yakub pernah menjelaskan dan bersaksi kepada keturunannya bahwa mulai dari Abraham, Ishak, Tuhan selalu menjadi gembala yang agung. Tuhan menjadi pemelihara. Bahkan seterusnya bagi keturunan-keturunannya, Tuhan akan terus menjadi gembala bagi mereka. Dan tentunya kita yang hadir pada kesempatan ini, kita percaya bahwa Tuhan itu menjadi gembala yang terus-menerus menuntun, memelihara kehidupan kita. Ia berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Ia mengasihi kita karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sedang mengalami berbagai gelombang kesulitan di akhir-akhir ini. Tapi sekalipun demikian, kita tetap yakin bahwa Tuhan adalah gembala kita yang agung. Dia menjadi Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya yang terus dipelihara oleh kasih setianya. Anugerah muhalisku, datanglah dari atas. Roh yang suci ajarlah perihal kasih dan ikhlas. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Fanny Crosby. Sekalipun ia buta, sekalipun ia tidak berdaya, tetapi dia sadar betul bahwa anugerah kasih Allah ini menjadi penawar bagi hati yang sedang tawar. Dan akhirnya ia menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain di tengah kehidupan yang begitu sulit. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penawar bagi hati yang tawar ialah ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah pembentuk kita yang ajaib. Ada pembentukan oleh Allah. Kita percaya bahwa Tuhan itu menebus kita. Kita percaya bahwa ada penggembalaan yang luar biasa dari Tuhan dalam kehidupan kita. Jalanilah kehidupan ini dengan penuh semangat. Sebab ini adalah penawar bagi hati yang tawar di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita akhir-akhir ini. Kiranya sampai kedatangan Tuhan, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa maju bersama dengannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, baru saja kami mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang menjadi penuntun kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku cinta